Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Fadrianto, kelas TI 224. Di sini saya akan mengresum mata kuliah basis data dengan judul atau materi lingkungan basis data. Apa sih lingkungan basis data? Lingkungan basis data merupakan sebuah habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis. Pengguna memiliki alat untuk mengakses data untuk keperluan bervariasi seperti data mining, manipulasi data, dan lain-lain. Pengguna tidak punya hak mengakses data baik secara fisik maupun logis. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakaian melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika (ANSI/PAX) atau American National Standard Institute Standards Planning and Requirements Committee menetapkan 3 level abstraksi data dalam database, yaitu level eksternal, level konseptual, level internal. Level eksternal. Level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan atau view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalnya, untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks, nama hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Data dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file. Secara fisik mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Level konseptual. Level konseptual adalah level dari para administrator database. Pada level ini didefinisikan hubungan antar data secara logik sehingga diperlukan struktur data secara lengkap. Pada administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database. Mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpan data, deskripsi data dalam penyimpanan, kompresi data agar lebih hemat dalam enskripsi data agar lebih data independent. Konsep dari level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independence dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1, physical data independent, dan kedua, logika data independent. Physical data independent bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independent menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Logika data independent bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logika data independent menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independent. Prinsip data independent adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem data.
dengan alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi berwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau agen peralatan atau software pengelola data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. DBMS. Untuk mengelola database diperlukan suatu perangkat lunak, yaitu DBMS, Database Management System. Pengertian DBMS. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol dan memanipulasi data yang ada. Komponen DBMS. File Manager mengelola ruang dalam disk dan struktur data yang dipakai untuk mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam disk. Database Manager yang menyediakan interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Query Processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam query language ke perintah low level yang dapat dimengerti oleh database manager. DBML Phrase Compiler yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi prosedur normal dalam bahasa induk. DDL Compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung mendata. Tabel-tabel ini kemudian disimpan dalam kamus data. Fungsi DBMS. Pendefinisian data yang meliputi penentuan tipe, struktur dan batasan data yang akan disimpan dalam basis data. Konstruksi data yang meliput proses penyimpanan data dalam database yang mengendalikan diatur oleh DBMS. Manipulasi data merupakan fungsi untuk menampilkan data, mengubah data, serta menampilkan data yang ada dalam bentuk laporan. Keamanan dan integrasi data, menyediakan data dictionary. Itu adalah fungsi dari DBMS. Bahasa yang digunakan DBMS. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data secara umum dikenal dua data sublanguage. Data Definitional Language atau DDL, Data Manipulation Language atau DBML. Data Definitional Language atau DDL, bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk menjelaskan objek dari database. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mendefinisikan kerangka database. Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. Berupa perintah-perintah yang digunakan untuk mengoperasikan atau memanipulasi isi database. Sekian dari saya penjelasan materi tentang lingkungan basis data ini. Jika ada salah mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.